Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauludia dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 3A. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas, yakni ujian akhir semester ilmu komunikasi Islam. Nah, langsung saja untuk jawabannya. Yang pertama, soal bunyi pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, di antara bentuk komunikasi dalam Islam adalah komunikasi intrapersonal. Apa contohnya dan mengapa perlu dipelajari? Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Sebelumnya, perlu digarisbawahi bahwa intrapersonal dengan interpersonal itu sangat beda ya teman-teman. Nah, perbedaannya adalah kalau intrapersonal ini ialah komunikasi yang mana komunikasi antara pribadi ataupun diri sendiri sebagai komunikator ataupun komunikan. Sedangkan interpersonal ini ialah komunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan dari orang yang berbeda, baik itu dua orang maupun lebih. Adapun contohnya ialah setiap hari kan kita selalu melakukannya. Contohnya adalah sholat, berdoa, dan lain sebagainya. Apakah penting kita mempelajari komunikasi intrapersonal ini? Tentu penting banget menurut saya, karena dengan belajar intrapersonal ini kita bisa tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan penciptanya. Karena berkomunikasi dengan penciptanya itu harus mempunyai etika yang baik. Bagaimana etika kita meminta pertolongan kepadanya, bagaimana etika kita meminta petunjuk kepadanya, seperti itu. Nah, adapun yang nomor 2, di sini adalah terdapat 13 metode menyampaikan pesan dalam ilmu komunikasi Islam. Nah, contohnya yang pernah saya temui itu salah satunya adalah metode diskusi, di mana metode ini seringkali kita jumpai baik itu di dalam kelas melalui presentasi maupun di luar kelas ataupun organisasi. Nah, seringkali metode diskusi ini dilakukan oleh mahasiswa, di mana metode ini bertujuan untuk saling tukar-menukar gagasan ataupun pendapat, pemikiran, informasi, atau pengalaman di antara peserta ataupun audiensi, sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran ataupun gagasan kesimpulan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, para peserta ataupun audiens dapat saling beradu argumentasi untuk meyakinkan peserta lainnya atau audiens. Kesepakatan pikiran inilah yang kemudian ditulis atau disimpulkan oleh moderator sebagai hasil diskusinya. Diskusi juga biasanya digunakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penerapan berbagai metode lainnya, seperti penjelasan ataupun ceramah, curah pendapat, diskusi kelompok ataupun permainan dan lain-lain. Nah, adapun yang ketiga, yakni ada 12 prinsip mengenai dasar komunikasi Islam. Saya ambil 2 prinsip, diantaranya kaulan sadidan, yaitu prinsip komunikasi yang mengutamakan kejujuran, mengatakan kebenaran sesuai fakta, akurasi, objektif, dan tidak manipulatif yang membohongi khalayak. Kedua, kaulan baligon, yaitu prinsip komunikasi yang tepat, lugas, komunikatif, fasih, dan jelas maknanya, atau menggembirakan orang lain. Nah, prinsip tersebut jika dihubungkan dalam meraih kesuksesan hidup tentu sangat efektif, karena kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Selain itu, tentu saja bekerja keras, usaha, serta takdir yang baik. Amin Allahumma amin. Dengan demikian, kita harus meyakini bahwa kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas yang kita jalani, karena pada dasarnya ia merupakan sumber segala kebaikan. Jujur adalah suatu sikap
yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Dalam kurung fakta ya guys. Sifat jujur sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berusaha jujur dalam hal apapun, baik lisan maupun perbuatan. Sifat ini adalah dasar dan sebuah patokan sebuah kepercayaan. Jika kita sekali dapat dipercaya, orang lain akan mempercayai kita dan menilai kita seterusnya baik, serta diselingi dengan perkataan yang baik pula, yang bisa memudahkan orang lain dalam menangkap atau bisa dipahami. Nah, yang keempat yaitu strategi dakwah yang saya terapkan jika dihubungkan dengan ilmu komunikasi Islam ialah melalui metode kontemporer, di mana metode ini penerapannya dengan media sosial, media elektronik dengan menggunakan teknologi. Metode ini bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, serta tindakan. Kenapa saya memilih metode ini? Karena seiring berjalannya waktu, zaman semakin modern, kita bisa melakukan komunikasi lebih cepat dan ringkas tanpa membuang-buang waktu yang banyak. Serta berdakwah juga bisa melalui media ini seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, yang terakhir, dalam berkomunikasi, terdapat beberapa gaya bahasa yang digunakan oleh saya. Pertama, gaya bahasa resmi atau menggunakan kata-kata baku. Bahasa ini digunakan pada acara-acara resmi, misalnya jadi MC ataupun yang lain sebagainya. Nah, yang kedua, gaya yang digunakan oleh saya itu gaya yang tidak resmi, yang digunakan dalam sehari-hari. Kata-katanya pun tidak baku, seperti ngobrol sama teman ataupun keluarga. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.